Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Veteran Antolin Site dengan NIM 1020240002. Baik, di sini akan menjelaskan yang pertama itu ukuran depresi, yang kedua probabilitas. Pertama itu ukuran depresi. Perhitungan ukuran depresi. Ukuran depresi adalah alat statistik untuk mengukur tingkat penyebaran atau variasi suatu kumpulan dari nilai pusatnya atau biasanya mean. Tujuan adalah untuk mengetahui apakah data tersebut tersebar rapat atau melebar. Ukuran depresi data berkelompok adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sebaran data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi karena data sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungannya melibatkan titik tengah kelas yaitu XI dan frekuensi yaitu F. Untuk rumusnya R sama dengan tepi kelas atas dikurang tepi kelas pertama. Contohnya kelas pertama 10 kurang 14 sama dengan tepi bawah sama dengan 9,5. Kelas terakhir yaitu 30 kurang 34 sama dengan tepi atas sama dengan 30,5. R-nya sama dengan 34,5 dikurang 9,5 sama dengan 25. Ukuran penyebaran yang paling sederhana adalah jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara batas atas kelas tertinggi dalam batas bawah kelas terendah. Simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Mengukur rata-rata selisih absolut antara titik tengah tiap kelas dengan rata-rata data. Yang dimana rumusnya itu ada SRR sama dengan sigma F XI kurang X bar per N. Variance dari bahasa Inggris variance atau ragam suatu perubahan acak yaitu atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Variance 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Variance adalah salah satu parameter yang menjelaskan distribusi peluang sebenarnya dari suatu populasi yang diobservasi, atau distribusi peluang teoritis dari sebuah populasi yang tidak secara penuh diobservasi, yaitu sampel. Simpangan baku. Akar kuadrat dari varians menunjukkan penyimpangan rata-rata dalam satuan yang sama dengan data, di mana rumusnya sebagai berikut. Sini ada contoh soal kasus. Sebuah rumah sakit mencatat waktu tunggu pasien di ruang gawat darurat selama 1 minggu. Berikut adalah waktu tunggu dalam menit dari 10 pasien dirawat: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Berdasarkan data tersebut, berapakah jangkauan waktu tunggu pasien? Yang dimana pembahasannya jangkauan rate adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam suatu kumpulan data. Yang pertama, identifikasi nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimumnya sama dengan 60, nilai minimumnya sama dengan 15. Yang kedua, hitung jangkauan nilai maksimum dikurang nilai minimum, yang dimana 60 dikurang 15 sama dengan 45. Dengan demikian jangkauan waktu tunggu pasien adalah A45. Soal kasus yang kedua, sebuah klinik mencatat jumlah kunjungan pasien setiap hari selama seminggu sebagai berikut. Senin 10, Selasa 12, Rabu 14, Kamis 16, Jumat 18, Sabtu 20, Minggu 22. Berapa simpangan rata-rata dari jumlah kunjungan pasien tersebut? Yang dimana pembahasannya adalah simpangan rata-rata atau mean deviation dapat dihitung dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, hitung rata-rata mean. Rata-rata mean yaitu sigma jumlah kunjungan per jumlah hari, yang dimana 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20 tambah 22 per 7 sama dengan 122 per 7 sama dengan 17,43. Yang kedua, hitung
Deviasi absolut dari rata-rata untuk setiap hari. Senin 10 sampai 17,3, Selasa 12 sampai 17,43, Rabu 14 sampai 17,43, Kamis 16 sampai 17,43, Jumat 18 sampai 17,43, Sabtu 20 sampai 17,43, Minggu 22 sampai 17,43. Di mana yang ketiga itu hitung total deviasi absolut. Total deviasi absolutnya yang dimana 7,43 ditambah 5,43 ditambah 3,43 tambah 1,43 tambah 0,57 tambah 2,57 tambah 4,57 yang dimana sama dengan 25,86. Yang keempat itu hitung simpangan rata-ratanya. Yang dimana simpangan rata-rata simpangan rata-rata sama dengan total deviasi absolut per jumlah hari yang dimana 25,86 per 7 sama dengan 3,70. Karena tidak ada pilihan yang tepat untuk simpangan rata-rata ini dalam opsi yang diberikan, maka jawabannya adalah E, tidak dapat dihitung. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu probabilitas. Probabilitas atau peluang dapat dipahami dalam beberapa pengertian, antara lain yang pertama sebagai frekuensi relatif atau peluang rata-rata terjadinya suatu peristiwa yang dapat diharapkan secara rata-rata atau dalam jangka panjang. Yang kedua merupakan kalkulasi peluang untuk mendapatkan berbagai sampel dari populasi yang sudah diketahui. Yang ketiga, sebagai akibat penggunaan informasi populasi untuk menyimpulkan sifat sampel yang mungkin. Probabilitas dapat dipandang dari beberapa cara. Secara umum dikenal dengan probabilitas objektif dan subjektif. Probabilitas objektif dapat dikelompokkan dengan yang pertama klasikal atau a priori, yang kedua itu empiris atau frekuensi relatif, sedangkan probabilitas subjektif dapat dilihat sebagai yang pertama itu personalistik dan yang kedua itu konsep subjektif. Probabilitas berasal dari kata probability yang artinya probably, yang berarti mungkin jadi pasien ini mungkin terserang sakit tipus. Apakah efek samping pengertian obat baru mengakibatkan toksit bagi pemakaian dan lain sebagainya. Andaikan kejadian A dapat terjadi dalam X cara dari seluruh N cara yang mungkin, dan N cara ini memiliki kemungkinan yang sama, di mana kejadian A dengan X cara memiliki ruang sampel N atau buka kurung A tutup kurung sama dengan X, sedangkan N cara yang mungkin terjadi dari seluruh kejadian yang mungkin memiliki ruang sampel N buka kurung S tutup kurung sama dengan N. Maka probabilitas atau peluang atau kemungkinan terjadi peristiwa tersebut adalah rumusnya yang dimana P buka kurung A tutup kurung sama dengan N buka kurung A tutup kurung per N buka kurung S tutup kurung sama dengan X per N, yang dimana 0 kurang dari sama dengan P buka kurung A tutup kurung kurang dari sama dengan 1. Dengan kata lain, jika probabilitas suatu peristiwa mendekati 1, maka kemungkinan terjadi peristiwa tersebut lebih besar. Sebaliknya, bila mendekati 0, kemungkinan terjadi semakin kecil. Ini berarti bahwa besarnya kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa dapat diukur, dan probabilitas tidak terjadi kejadian ini disebut kegagalan atau dinyatakan oleh, yang dimana itu rumusnya P buka kurung A pangkat C tutup kurung sama dengan N kurang X per N sama dengan N per N kurang X per N sama dengan 1 dikurang P buka kurung A tutup kurung, yang dimana P A pangkat C berarti bukan kejadian A atau kegagalan kejadian A. Dengan demikian akan diperoleh hubungan P sama dengan
A ditambah P A pangkat C sama dengan 1. Peristiwa pelemparan mata uang ini dalam statistik disebut trial. Kemungkinan muncul G atau H disebut outcome atau event atau kejadian. Misalnya A sama dengan G atau A sama dengan H. Artinya N sama N buka kurung A sama dengan 1 dan N kurung A disebut ruang sampel kejadian A. Ruang sampel atau sampel patch adalah koleksi seluruh titik sampel. Titik sampel adalah hasil yang paling dasar dari suatu eksperimen atau percobaan. Rentan seluruh peristiwa pelebaran disebut percobaan. Rentetan seluruh peristiwa pelebaran disebut random sequence atau random series. Artinya, ruang sampel dari seluruh kejadian yang mungkin dilambangkan dengan S dengan demikian. Jika nilai yang diharapkan muncul adalah G saja, maka banyak G yang muncul dinyatakan terhadap seluruh pelemparan disebut proporsi. Dengan semakin banyak seri pelemparan yang dilakukan, maka munculnya H atau G semakin stabil, akan mendekati suatu nilai tertentu. Nilai tertentu itu adalah 3/2 seri pelemparan yang cukup besar, tapi masih terbatas jumlahnya. Jumlah seri pelemparan ini disebut random space. Probabilitas kejadian bersyarat, yang dimana jika A dan B merupakan dua kejadian berbeda, di mana probabilitas kejadian B dapat terjadi dengan syarat bahwa kejadian A telah terjadi. Hal ini dinyatakan dengan P buka kurung BA dependent event. Pada probabilitas kejadian bersyarat dapat digunakan hukum perkalian untuk menggambarkan probabilitas dan kejadian A dan B, di mana kejadian B didahului oleh kejadian A dan kedua kejadian tersebut memang terjadi. Probabilitas kejadian bebas, misalkan kejadian A dapat terjadi atau tidak mempengaruhi probabilitas B, maka P buka kurung BA sama dengan PB, dan hal ini dikatakan kejadian bebas independent event. Pada probabilitas kejadian bebas, hukum perkalian dapat juga digunakan untuk menggambarkan probabilitas dan kejadian A dan B, di mana kejadian A tidak harus terjadi ya. Untuk K, kejadian E 1, 2, dan 3 yang saling bebas independent event, maka peluang terjadinya E1 dan E2 dan E3 dan seterusnya sama dengan jumlah peluang setiap kejadian. Probabilitas kejadian saling eksklusif. Dua kejadian atau lebih dikatakan eksklusif atau saling terpisah. Jika terjadi salah satu kejadian tidak memungkinkan terjadinya kejadian yang lain. Dengan kata lain, jika kejadian A dan kejadian B eksklusif, maka munculnya kejadian A menutup kemungkinan munculnya kejadian B dan sebaliknya. Pada probabilitas kejadian eksklusif dapat diterapkan hukum penambahan atau untuk menjelaskan probabilitas timbulnya salah satu dari dua kejadian atau kedua terjadinya. Untuk rumusnya itu P buka kurung E atau E buka kurung E1 atau E2 atau E3 sampai E4 sama dengan P buka kurung E1 tambah P buka kurung E2 tambah P buka kurung E3 tambah P buka kurung E4. Probabilitas kejadian saling eksklusif, yang dimana dua kejadian atau lebih dikatakan inklusif atau saling sama, yang dimana jika kejadian A dan kejadian B atau kedua-duanya terjadi, di mana P buka kurung A dan B 0 selanjutnya dinyatakan dengan P A dan atau B sama dengan P A tambah PB kurang P buka kurung A dan B. Sini kita akan membahas soal kasus yang pertama. Di sebuah rumah sakit terdapat dua jenis penyakit yang sering terjadi, yaitu penyakit A dan penyakit B. Diketahui bahwa 30%
penderita penyakit A dan 20% pasien penderita penyakit B. Jika seorang pasien dipilih secara acak, berapakah probabilitas bahwa pasien tersebut menderita salah satu dari keduanya penyakit tersebut? Yang dimana pembahasannya kejadian saling eksklusif berarti bahwa kedua kejadian tidak dapat terjadi bersamaan. Dalam hal ini kita dapat menghitung probabilitas total dari kejadian saling eksklusif dan menjumlahkan probabilitas masing-masing kejadian. Probabilitas menderita penyakit A atau PA sama dengan 0,30. Probabilitas menderita penyakit B sama dengan PB sama dengan 0,20. Karena kedua penyakit tersebut saling eksklusif, maka P A atau B sama dengan PA tambah PB. PA atau B sama dengan 0,30 tambah 0,20 sama dengan 0,50. Yang dimana jawabannya itu adalah C. Soal kasus yang kedua, dalam sebuah penelitian kesehatan ditemukan bahwa di antara populasi yang diteliti, 40% memiliki rawat hipertensi dan 25% memiliki rawat diabetes. Selama itu diketahui bahwa 10% dari populasi tersebut memiliki kedua kondisi tersebut, hipertensi dan diabetes. Berapa probabilitas seorang yang dipilih secara acak memiliki hipertensi atau diabetes? Kejadian saling inklusif berarti bahwa dua kejadian dapat terjadi bersamaan, sehingga kita perlu menggunakan rumus untuk menghitung probabilitas gabungan. Yang dimana P, hipertensi atau diabetes sama dengan P hipertensi ditambah P diabetes dikurang P hipertensi dan diabetes. Dari soal kita diketahui P hipertensi sama dengan pH sama dengan 0,4, P diabetes yang dimana yang disebut PD sama dengan 0,25. P hipertensi dan diabetes yang dimana sama dengan P H dan D sama dengan 0,10. Maka P hipertensi atau diabetes sama dengan pH tambah PD tambah pH ND sama dengan 0,40 ditambah 0,50 dikurang 0,10 sama dengan 0,55. Jadi jawabannya adalah A. Baik, sekian dari penjelasan saya, Bu. Terima kasih.